Nikmatur Rosyida sudah menjalani hukuman 8 bulan penjara terkait kasus pemalsuan keterangan dokumen untuk menyerobot rumah warisan milik almarhum Slamet Haryadi. Meski begitu, perempuan parubaya ini tetap belum bisa hidup tenang. Pasalnya, ia kini ganti digugat perdata terkait penyerobotan rumah warisan milik almarhum Slamet Haryadi. Kini, Nikmatur Rosyida harus menghadapi gugatan perdata perbuatan melawan hukum, PMH, dari ahli waris Slamet Riyadi. Gugatan perdata terkait penyerobotan rumah warisan itu memasuki tahap persidangan. Pak, ini lanjutannya yang kemarin ini yang pidananya. Oh iya, lanjutan kemarin. Jadi setelah ada putusan pidana, kami mengajukan gugatan perdatanya. Ya, mungkin untuk ini apa? Seperti apa? Gugatannya ini? Ya, gugatannya kan menyangkut sengketa haknya. Kalau kemarin kan pidana menyangkut perbuatannya. Jadi kali ini kalau perkara pidana kan tidak menyangkut tentang objeknya, tapi menyangkut tentang perbuatan dari orang. Nah itu kemarin sudah diputus bersalah dengan pidana penjara ya. Kemudian kelanjutannya ya kami mengajukan gugatan perdata ini. Tapi juga perlu kami sampaikan juga ada juga laporan pidana yang saat ini sedang berjalan di Polda. Apa? Ya terkait penguasaan juga yang menurut kami penguasaan tanpa hak. Berarti ini tanahnya dibalik nama atau gimana? Ya, jadi dibalik nama lah. Dibalik namanya itu sudah diuji dalam persidangan perkara pidana dan unsur pemalsuannya terbukti. Sehingga kemudian karena unsur pemalsuan terbukti, kami anggap itu kan berarti ada perbuatan melawan hukum. Dengan mendasarkan pada putusan pidana itulah kami mengajukan gugatan perdata terkait sengketa haknya. Terus juga karena objek sengketa ternyata masih tetap dikuasai, meskipun sudah ada putusan pidana, maka kami juga melaporkan lagi perkara penempatan tanpa hak. Berarti untuk ahli warisnya siapa dalam hal ini? Untuk ahli warisnya berarti adik-adik dari Slamet Haryanto. Berarti di sini adalah ada Muntono dan keponakan-keponakannya ya. Muntono adiknya dan keponakan-keponakannya karena salah satu dari ahli waris sudah meninggal sehingga posisinya digantikan oleh anak-anaknya. Anaknya sih? Anaknya Pak siapa? Pak Jumari. Kakaknya Pak Slamet. Di sini penggugat menggunakan dasar dia menyatakan bahwa ahli waris, padahal Pak Slamet Haryadi itu mempunyai istri dan anak sah, sudah ada buku nikahnya, sudah ada surat keterangan kelahiran, akte kelahiran, semua sudah lengkap. Kita yang memang dibedakan antara proses pidana dan proses perdata. Kalau proses pidana kita akan lanjutkan ke peninjauan kembali karena kita memiliki novum banyak, jelas mana tidak ada yang menyatakan di dalam putusan itu pernikahan itu dibatalkan. Nah, hukum Islam sudah mengatur pada kompilasi hukum Islam. Kewenangan mengadili itu jelas terkait waris yang beragama Islam itu kewenangannya pengadilan agama. Dan mereka juga mengajukan gugatan itu terkait perbuatan melawan hukum suatu instansi pemerintahan. Itu juga kewenangannya bukan pengadilan negeri Semarang. Itu kewenangannya PT UN. Jadi saya rasa gugatan ini salah tempat untuk mengadilinya. Dan yang perlu kita sampaikan lagi, bagaimana tanggapan masyarakat jika hukum ini dipelintir atau dibuat-buat, maka kita perlu lakukan pengujian ulang terkait proses-proses yang sudah berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.